Ya, kita masih bersama dengan Profesor Kiai Haji Nur Ahmad membahas terkait dengan Basnas begitu ya. Prof, selama ini Basnas ini kalau menyalurkan zakat ke siapa saja yang berhak menerimanya, Prof? Ya ke 8 asnaf itu. Ya, tentu saja kita prioritaskan yang fakir miskin. Karena dalam undang-undang juga diharapkan kita ini fokus pada pengentasan kemiskinan dan untuk mensejahterakan umat. Baik. Nah, sehingga kalau tadi saya menyebutkan pendidikan, maka pendidikan juga kita prioritaskan mereka yang fakir miskin. Ada kategorinya ya, Prof ya? Ya. Jadi ini diperbolehkan karena mereka juga menjadi asnaf yang utama dan kita lihat jangan sampai mereka ini secara struktural miskin terus karena tidak bisa mengikuti pendidikan yang baik. Jadi kalau berhasil ini luar biasa, sebuah terobosan yang insya Allah akan sangat besar manfaatnya bagi Indonesia. Jadi kita tinggal merangkul untuk semuanya untuk bisa membayar zakat melalui Basnas agar semua program di Basnas ini bisa dijalankan begitu, Prof. Itu kan tadi terkait dengan masalah Basnas untuk memberikan bantuan. Tapi kalau ada yang mau meminta bantuan melalui Basnas bisa, Prof? Apa persyaratannya? Bisa saja. Jadi kalau misalnya mereka memenuhi persyaratan sebagai fakir miskin atau mereka itu seorang yang banyak hutang misalnya aja, itu bisa saja. Kemudian fi sabilillah, ibnu sabil, kemudian juga mereka-mereka yang memang di situ dia sangat terpuruk, dilanda masalah, misalnya mereka yang saat sekarang ini menjadi TKW ataupun TKI yang terancam hukuman mati itu juga bisa kita bantu. Itu salah satu asnaf. Tetapi sekali lagi bahwa asnaf yang tadi kami sebutkan itu yang paling utama adalah fuqara dan masakin. Kalau mau meminta bantuan dari Basnas dan kategorinya ataupun persyaratannya masuk begitu sesuai dengan yang Basnas, dia kemana, Prof? Ke websitenya Basnas atau ada pendaftaran yang dibuka di lain-lain posko? Basnas insya Allah siap, kemudian di kantor Basnas Pusat juga ada pelayanan aktif Basnas. Apa nama websitenya, Prof? Kalau boleh disampaikan, Prof? Basnas gitu aja. Cari di Basnas aja, nanti keluar website resmi, bisa langsung ada kategori di sini bisa meminta bantuan. Dan kalau kategori ataupun persyaratan yang memenuhi, Basnas insya Allah siap membantunya begitu, Prof ya. Tapi bisa juga langsung. Bisa juga langsung. Karena di situ ada pelayanan mustahik dan pelayanan muzaki. Oke, jadi memang silahkan ya kalau kira-kira membutuhkan bantuan oleh Basnas. Nah, Prof, yang menjadi di realita kita saat ini kan tidak hanya Basnas begitu ya, Prof, tapi juga ada nih banyak lembaga-lembaga zakat yang bersifatnya swasta begitu ya, Prof. Apakah tidak terjadi tumpang tindih, Prof, satu sama lain terkait dengan masalah zakat ini? Berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2011 dan PP 14 tahun 2014, Basnas adalah sebagai pengelola zakat nasional, artinya menjadi koordinator pengelolaan zakat secara nasional. Maka LAS yang ada di Indonesia juga atas rekomendasi Basnas yang kemudian minta izin kepada Kementerian Agama. Jadi LAS itu berada karena juga mendapatkan rekomendasi dari Basnas. Kemudian Basnas mempunyai Basnas yang ada di daerah provinsi, kabupaten, kota, dan UPZ itu. Sehingga kita harapkan tidak terjadi tumpang tindih karena apa? Potensi zakat kita ini sangat besar sekali. Sangat besar. 327 triliun itu baru ketemu 17,6 triliun. Jadi masih ada 310 triliun yang masih bisa kita raih bersama-sama. Sehingga harapan kita tidak terjadi tumpang tindih. Marilah kita bekerja bersama-sama. Yang masing-masing juga mempunyai tugasnya sendiri-sendiri, yang insya Allah juga mempunyai petanya sendiri-sendiri dalam rangka untuk meraih dan sekaligus memberikan pelayanan para muzaki. Karena sekali lagi, Basnas ini tidak minta-minta, ataupun LAS juga tidak minta-minta. Basnas dan LAS tentu saja memfasilitasi para muzaki untuk memberikan zakatnya yang diberikan kepada mustahik kan gitu. Baik, Profesor tadi mengatakan berkali-kali bahwa potensinya sangat besar begitu ya, mengingat jumlah muslim di Indonesia ini adalah terbesar ya begitu ya, Prof ya. Jadi potensinya sangat besar dan tanggung jawabnya juga besar. Bagaimana dengan sistem pengawasannya, Prof? Mengingat tidak hanya Indonesia, tapi BUMN juga akan masuk jadi pengawasan di Basnas ini begitu, Prof, agar tidak terjadi penyimpangan. Potensi penyimpangan juga luar biasa, Prof. Betul. Kita punya audit syariah,
kita juga diperiksa oleh Irjen, kita juga punya akuntan publik, sehingga pengawasannya dari situ, di samping itu kita juga mempunyai pengawasan internal. Artinya bahwa Basnas berkali-kali juga mendapatkan ISO untuk pengawasan ini, yang intinya kita ingin betul-betul dipercaya oleh Muzaki dan sekaligus juga oleh Mustahik. Jadi artinya apa? Yang namanya Basnas, yang namanya zakat itu kan harus berdasarkan pada kepercayaan, itu yang kita jaga bersama-sama. Betul. Dan yang terpenting adalah pengawasan Allah Subhanahu wa taala kan di situ. Baik. Sebelum saya akhiri, Prof, harapan Anda dengan diberikannya kepercayaan oleh Menteri BUMN untuk memegang zakat dari BUMN dan juga seluruh masyarakat Indonesia apa, Prof? Akan kami lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh amanah, dan insya Allah akan kami dedikasikan untuk pendidikan yang nanti akan bisa dilihat bahwa insya Allah 10 tahun yang akan datang akan banyak muzaki dari mustahik dari fakir miskin yang saat sekarang ini akan diberi bantuan oleh Basnas dan mereka akan berhasil di masa-masa yang akan datang. Itu janji kami insya Allah. Insya Allah. Jadi harapannya dan juga sangat besar begitu ya, Prof ya, dengan Basnas ini. Jadi untuk bagi masyarakat Indonesia silahkan ingin berzakat bisa melalui Basnas, dan insya Allah nanti zakatnya nanti akan disalurkan dengan tepat karena fokusnya adalah pendidikan ya, Prof ya. Semoga untuk BUMN kita fokuskan pada pendidikan. Betul, semoga nanti dengan adanya bantuan dari Basnas ini pendidikan kita semakin maju lagi di Indonesia. Terima kasih Profesor sudah hadir bersama saya di sini, bersama kami di sini di News Malam. Profesor K.H. Nur Ahmad, Ketua Basnas RI. Terima kasih, Prof. Selamat malam. Ya, pemirsa, kami akan lanjutkan informasi lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.